menanti pernyataan Anies Baswedan soal banjir di Jakarta yang menelan korban jiwa. Banjir di Jakarta menelan korban jiwa. Sebuah tembok di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 19 Jakarta roboh dan menewaskan 3 orang siswa. Sampai sekarang belum ada pernyataan apapun dari Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta. Tidak mengherankan sih. Sebenarnya karena jurus menghilangnya memang biasa muncul saat ada masalah. Hanya saja saya penasaran dengan pernyataan Anies kali ini setelah kemarin dia mengeluarkan pernyataan tidak berbobot soal penanganan banjir. Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara saintifik, bukan semata-mata secara politik, ucap Anies pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Pernyataan itu dilengkapi Anies dengan mengatakan bahwa salah satu cara saintifik untuk mengatasi banjir adalah sumur resapan alias drainase vertikal. Menurutnya, sumur resapan berperan penting dalam mengatasi banjir di daerah yang cekung. Dengan sumur resapan yang dibangun baik, maka genangan air akan menjadi lebih cepat surut. Itulah pernyataan tidak berbobot yang pertama. Sumur resapan kembali menjadi andalan mengatasi banjir. Kali ini ditambah dengan penjelasan yang membingungkan pula. Mengapa selalu sumur resapan yang diandalkan? Apa tidak bisa menyadari bahwa sumur resapan terbukti tidak mampu mengatasi banjir dengan baik? Ambil contoh saja, peristiwa yang terjadi di Jalan Karangtengah Lebak Bulus, Jakarta Selatan baru-baru ini. Sumur resapan yang dibangun terbukti tidak mengurangi banjir padahal sudah dibangun selama setahun. Masalah banjir di sana baru selesai ketika ada sodetan yang dibangun untuk mengantarkan air lebih cepat masuk ke saluran air. Dengan begitu jelas, cara mengatasi banjir yang benar adalah dengan mengalirkan air secepat mungkin ke saluran air. Kalau mau diterapkan ke seluruh Jakarta, maka seharusnya banjir diatasi dengan membangun saluran air atau melibatkan aliran sungai agar air lebih cepat mengalir. Analisa soal kejadian di Jalan Karangtengah sudah pernah saya tulis. Kalau berkenan, Anda bisa membacanya di sini. Kalau mengikuti kaidah ilmiah atau saintifik, sumur resapan sudah terverifikasi tidak efektif mengatasi banjir. Mengapa masih terus dipaksakan menjadi program penanganan banjir? Mengapa tidak melanjutkan normalisasi sungai dan pembersihan gorong-gorong yang menjadi program gubernur sebelumnya? Ini masalah saintifik dan bukan politik, kan? Pernyataan yang kedua adalah saat Anies mengatakan bahwa masalah utama Jakarta bukanlah banjir. Masalah utama Jakarta adalah soal biaya hidup. Setelah masalah biaya hidup, masalah lain yang penting di DKI Jakarta adalah soal pendidikan dan lapangan kerja. Menurut Anies, banjir sebenarnya proporsinya kecil tetapi persepsinya besar. Misalnya banjir di medsos jadi masalah. Nyatanya dari RT kita ada 30.000 yang terkena banjir sekitar 30. It's not even 1%. Kata Anies, seperti dikutip dari kompas.com. Ini pernyataan yang menggelikan. Gubernur-gubernur sebelumnya selalu mencoba mengatasi banjir agar kehidupan di Jakarta bisa berjalan lebih baik. Gubernur yang sekarang justru melihat banjir sebagai sebuah masalah yang sepele. Tidak heran jika penanganannya pun tidak maksimal. Selain itu, pernyataan tersebut menunjukkan Anies sama sekali tidak peduli soal banjir. Memangnya kenapa dengan rasio yang tidak sampai 1%? Apakah ini berarti banjir tidak harus diselesaikan? Apakah berarti 30 RT ini dibiarkan saja karena masih banyak RT lain yang tidak kebanjiran? Rasanya, pernyataan seperti itu tidak akan keluar dari mulut seorang pemimpin yang memang sungguh peduli pada seluruh warganya. Karena itulah saya penasaran dengan pernyataan Anies soal banjir yang menelan korban jiwa. Apakah dia masih akan meremehkan soal banjir? Faktanya angka yang tidak sampai 1% itu sudah memakan korban. Apakah dia masih akan ngotot menggunakan sumur resapan yang terbukti gagal? Kita tunggu saja. Begitu saya kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?